sama Tiara dan kita masih di Grebek Model. Kemarin kan Tiara udah grebek-grebek apartemennya. Ini lagu ya guys. Sealbum dong jadinya. Hai, Popol. Jadi pakai mic. Udah pakai ini aja, kenceng. Hai Popol, ketemu lagi. Baru nyampe udah diajak goyang Popol, gimana ya? Aduh. Iya nih, aku lagi karaokean, kamu dateng. Kamu lagi lagi korean apa memang lagi latihan nyanyi sih? Iya, aku lagi latihan nyanyi. Biasanya aku tuh selalu latihan nyanyi, Ah. pakai mikrofon dan pakai alat-alat yang ada di sini. Berarti Tiara ganggu dong, kamu lagi latihan nyanyi. Enggak dong, kalau kamu mau latihan nyanyi. Ya udah aku langsung duduk aja, capek. Gimana? Kan kita udah akrab kan Kamu ya. jadi dancer aku aja, gimana? Langsung aja bikin tanda tangan bisa. Aduh. Biasa Popol ya kita mau nanya-nanya dulu tapi cari posisi enak dulu kali. Kamu banget ya, kamu kesini naik ojek ya? Iya biasa jalan kaki. Hemat ongkos. Oke Popol, sekarang Tiara mau tanya-tanya ke Bunga. Gini nih loh Bunga, karena Popol tuh masih penasaran sama kamu. Kemarin katanya nggak puas. Oke, nanya apa lagi nih? Mau tanya-tanya seputar kegiatannya Bunga Aurel. Boleh ya? Boleh. Oke Bunga, kan kegiatan kamu kan nggak cuma model dong, sekarang udah merambah kemana-mana ya. Kamu udah nyanyi, terus udah sinetron, terus ada YouTube juga, dan udah ini juga kan katanya mau nge-DJ juga kan ya. DJ. Dan terus apa sih sebenarnya motivasi kamu sehingga kamu tuh bisa punya banyak kegiatan kayak gitu? Apa sih motivasinya? Jadi motivasi aku tuh ya, karena aku kan masih muda, jadi aku masih ada Tenaga lah ya. fit. Nah jadi ya udah, apapun yang masih bisa aku lakuin ya aku lakuin. Aku masih bisa main DJ, aku nyanyi, jadi ada bakat juga di nyanyi ya kan. Aku kembangin gitu. Pokoknya apapun yang kamu rasa aku nih punya loh bakat di sini, pokoknya harus kamu kembangin, keluarin gitu ya. Keluarin, semasi kita masih bisa Lakuin pokoknya. ada waktu ya udah kita ngelakuin aja gitu, daripada gak ada kegiatan ya kan. Bener banget, berarti kegiatan kamu banyak banget dong Banyak jadinya. banget. Jadi kalau dalam sehari itu kamu bisa berapa banyak kegiatan sih? Karena kalau misalkan sehari aku syuting ya udah aku syuting aja seharian gitu. Kalau misalkan aku belajar DJ ya hari itu belajar DJ gitu. Jadi aku nggak harus nge-manage waktu aku gitu. Jadi memang ini khusus buat ini gue kerja hari ini seharian, terus besoknya ya kalau nge-DJ aja. Jadi ya sebenarnya manage waktu tuh sebenarnya Manajer ya. Besok lu DJ ya, besok lu ada kegiatan tag vokal ya, besok lu ada video klip atau apa, atau endorse juga kan berjalan. Oke. Ada konten-konten juga, kadang-kadang juga ada yang panggil talk show atau podcast gitu-gitu. Oke. Terus kalau nyanyi sendiri kan aku udah lihat nih kamu kemarin di Instagram udah ada sering keluar kota buat nyanyi. Terus kota mana aja sih yang pernah ini kamu samperin buat nyanyi gitu loh, yang undang kamu gitu? Kemarin ke Semarang. Terakhir Semarang. Oke. Terus keluarga Bima ya kan. Bima juga alhamdulillah orangnya baik-baik. Terus sawerannya juga kenceng. Oh, itu yang penting ya Popol ya. Sawerannya juga kenceng. Ya semoga aja nanti bentar lagi ada pemilu ya, mencalekan, dan semoga job of air-nya lebih banyak. Amin. Dan siapa tahu Popol di sini ada yang mencalek. Mencalek bisa langsung Perlu kali ya. kontak bio aku. Langsung aja Popol, langsung klik di bawah ini. Oke, berarti kalau itu nyanyi berarti kota yang paling jauh di mana dong berarti?
kemarin Semarang. Semarang ya. Nah terus kalau misalkan buat nge-DJ kamu udah pernah keluar kota atau sekarang lagi proses gitu? Lagi proses sih. Oh jadi sekarang masih proses latihan gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan kamu kan pasti udah sering manggung dong ya, kayak nggak cuma di Semarang atau di Jakarta. Pernah nggak sih kayak kamu tuh ketemu fans yang fanatik gitu? Atau ada fans kamu yang nyamperin gitu fanatik? Oh ada. Ada? Gimana? Sampai kayak bikinin gelas terus fotonya foto aku. Oh ya? Iya lucu banget kan. Nah terus ya itu nggak fanatik sih ya, tapi ya menurut kamu fanatik gak sih kayak gitu? Iya menurut aku udah fanatik kan ya, kayak ya, udah bikin effort kan. Tapi aku bangga sih, kayak ya aku menghargai kalau misalkan ada yang kayak gitu, ya aku selalu menghargai, makasih kayak apa kayak foto bareng ya foto. Aku selalu kayak misalkan ada yang fans datang, misalnya kalau ada yang DM aku nih, kayak kak aku di sini, kakak gini-gini, aku pasti nyamperin dia gitu. Oh baik banget nih Bunga ya, mau nyamperin ya? Karena kan dia yang support kita. Oh benar juga. Kalau misalkan nggak ada mereka ya kita nggak bakalan jadi kayak gini gitu. Benar ya banget, kan? benar. Kita juga butuh support dari mereka gitu. Jadi jangan menjudge orang-orang yang suka ngefans atau apa gitu segala macam. Tapi kan mereka yang membuat kita lebih maju. Benar banget. Tanpa dukungan mereka kita bukan siapa-siapa. Iya. Benar banget. Jadi kalau jadi fans semua enak ya. Jadi kayak kita bukan fans lagi yang nyamperin artisnya, wah artis nyamperin fans. Oke. Terus itu kan kalau fans yang fanatik ya berarti ya mereka baik-baik aja lah sama kamu, memang support. Tapi ada nggak sih kayak yang fans yang rese kayak gitu ke kamu, terus kamu nyikapinnya kayak gimana? Kalau rese paling pernah kayak kepegang atau dia meluk foto gitu, aku kayak risih, kayak sorry ya nggak bisa kalau meluk foto gitu, nggak bisa. Tapi aku bilang baik-baik, maaf ya aku nggak bisa kalau fotonya peluk-peluk kayak gitu, takutnya nanti terjadi misalkan pelecehan atau apa misalkan kan, atau nanti dia yang bilang ini pacarnya Bunga ya, itu apa sih kan. Itu sih kayak gitu-gitu. Itu masih normal kan ya Popol ya, kayak kan emang ada beberapa orang yang kita nggak suka disentuh, dan aku juga seperti tipe yang kayak gitu, bahkan yang untuk orang deket pun kayak aduh nggak dulu gitu loh. Oke. Terus dari segala nih perjalanan karir kamu, pernah nggak sih kayak dulu gitu kamu pernah kebayang kayak ih aku bakal jadi ini nih entertain kayak gini, pernah nggak sih? Enggak, karena kan aku sekolah juga SMK jurusannya pariwisata. Oke, pariwisata. Cita-citaku tuh dulu pengen jadi pramugari. Karena keterbatasan tinggi, jadi nggak bisa. Oke. Terus dulu pernah kerja SPG Samsung. Terus itu berapa ya? 2 tahun lah di SPG itu promotor jualan handphone. Terus dulu syuting juga. Mas dulu emang sudah syuting gitu ya? Oke. Udah syuting, jadi ke model ya, model biasa dulu lah, kayak model alay. Foto-fotonya tuh di mana? Di lapangan Banteng rame-rame. Tapi fotografernya tuh fotografer yang masih biasa-biasa aja gitu loh. Oh ya, anggap aja kayak uji mental ya. Oke. Kok seneng ya? Di foto tuh seneng gitu. Terus ya udah akhirnya ada yang bilang lah, satu orang kenapa nggak ikutan populer gitu. Ikutan populer aja foto gini nanti nambah channel, nanti bisa ngembangin bakat di sana gitu kan. Kepikiran juga kan, akhirnya aku ikutan lah itu waktu itu. Aku sempat 2 kali ikutan audisi. Yang pertama tuh nggak keterima. Itu tahun kapan tuh? Itu tahun sebelumnya. Tahun besok tahun berikutnya gitu ya? Tahun berikutnya aku ikut lagi, akhirnya alhamdulillah keterima. Gak menyerah ya Wak ya? Nah itu kan 2020 ke singkir kan, 2021 kepilih lah. Ya udah akhirnya dari situ aku ngasih bakat aku bisa nyanyi, aku bisa model. Dari situlah terjun ke entertain. Tapi memang dasarnya udah dari dulu. Emang sudah suka gitu ya. Jadi mempertambah channel juga, memperluas jaringan juga kan. Anggap aja kayak pas kamu di populer ini kayak nih kebuka nih gue yang asli gitu ya. Lebih banyak luas yang tahu aku gitu. Bener banget. Terus karena sekarang kan udah beda dong, kayak vibes-nya dulu sama sekarang. Ada nggak sih kayak apa sih reaksi teman-teman kamu yang dulu itu sama kamu sekarang, kayak
mungkin kayak mereka support kah atau malah ada yang iri gitu dengki gitu kali ya, kan pasti ada tuh. Pasti ada. Kalau kita sukses ataupun terlihat sukses ataupun enggak, yang sekalipun enggak sukses pun juga orang biasa juga pasti ada yang nggak suka ya. Bener banget. Apalagi aku gitu kan, banyak banget ya banyak banget lah yang nggak suka, cuman kan nggak terlihat ya yang nggak sukanya. Ya banyak sih yang nggak suka. Terus kan kayak so akrab nih Papa. Itu tiba-tiba pinjem dulu 100 gitu. Itu tuh apa kabar? Biasanya gitu ya. Apa kabar? Lama nggak kelihatan nih. Nggak ketemu. Gimana kabarnya gitu kan? Boleh nggak pinjam duit gini gitu kan. Tiba-tiba pinjam duit ya kan, dulunya ngebully, dulunya kayak ngeremehin, ngerendahin gitu kan, terus sekarang tiba-tiba minta loker, tiba-tiba minta pinjam duit gitu kan, tiba-tiba so akrab, main yuk kapan-kapan gitu kan. Dulu lu kemana aja, ngatain Bunga gitu, waktu gue susah dia lupa ya. Dulu waktu Bunga susah mana lupa deh, Terus sekarang dibilangnya gue sombong, makan sombong. Ya kan? Iya kan, biasanya gitu loh, sombong banget lo sekarang gini-gini lah. Gue susah lu kemana aja? Iya ya kan? Iya. Iya. Kan kita nggak bisa dikomporin kayak gitu, nggak suka aku tuh. Giliran kita sekarang udah sukses kayak boleh nggak sih main ke apart lo gitu kan? Boleh nggak sih temenan sama lo gitu kan? Sebenarnya sih aku temenan sama siapa aja, tapi nggak mau yang terlalu kayak deket banget. Kalau misalnya aku banyak teman, banyak banget teman, apalagi banyak yang kenal aku gitu. Cuman kalau di luar ya saya hai aja gitu, nggak ya mau secukupnya yang aja lah ya. Nggak mau yang terlalu deket dan nggak mau yang terlalu kayak deket banget gitu lah, karena sekarang banyak banget temennya tuh yang menusuk gitu. Menusuk dari belakang. Hati-hati guys sama teman-teman yang di depan baik, di luarnya busuk. Banyak banget tahu sekarang udah nusuk dari depan, belakang, kiri kanan lagi. Tuh menusuk itu banyak banget, dari beberapa model tuh banyak banget yang kayak gitu. Ups. Kita bisa gak ganti channel gitu. Rumpi aja. Ganti aja. Bisa nggak ganti ya? Gosip. Oke, sekarang masih soal pertemanan. Nah, kan sekarang Bunga udah terkenal ya, Wak ya. Amin. Kamu ada nggak sih kayak takut orang berteman sama kamu tuh kayak pengen pansos doang? Kan banyak kayak gitu ya? Banyak. Ada nggak sih? Banyak. Ya nyingkapinnya ya kalau misalkan emang dia mau pansos ya rezeki dia ya udah. Bagi rezeki lah ya, Wak. Karena kan ada juga tuh yang ngajakin aku konten, ya kan. Konten ini konten itu terus ngedeketin atau apa ya kan, tiba-tiba buat konten doang gitu kan. Enggak tulus gitu ya, terus dibikin thumbnailnya tuh acak-acakan, bikin aku tuh kayak adalah seseorang gitu lah ya. Ups, jadi kayak bikin aku jelek namanya, jadi kayak jadi gua harus meng-sharing apa filter lagi lah ya, sharing lagi untuk orang-orang yang seperti itu gitu. Kalau untuk menyikapi orang-orang yang pansos ya udah nggak apa-apa, bagi-bagi rezeki. Kalau udah rezeki dia nggak apa-apa. Ya udah, abis ini kita langsung ini aja TikTokan ya. Kita kan udah dapat ini lampu hijau dari Bunga. Wah, nggak apa-apa, aku kan langsung aja bilang ya. Oke, terus tadi kan kita udah bahas ini. Kalau kamu sendiri ada nggak sih kayak memfilter atau menyaring supaya pertemanan kamu atau circle kamu tuh untuk tetap sehat gitu? Ada sih ya, cuma kalau aku tuh orangnya tipenya kalau misalnya aku nggak suka sama orang, lebih baik aku nggak usah terlalu deket gitu. Tapi ya udah kita berteman di luar, tapi ya udah nggak usah terlalu deket-deket gimana ya, gitu. Sih menjauh aja lah ya. Lebih gitu. baik menjauh. Kalau misalnya aku nggak suka sama orang itu, jadi nggak usah ngomong banyak-banyak. Aku orangnya karena aku bintangnya Virgo. Oh, Virgo. Bintang Virgo. Jadi kalau misalkan nggak suka, lebih baik diem. Ya udah lah ya gitu. Nggak lebih baik kayak secret mah kayak lebih baik diam gitu kan, daripada kita banyak bacot apa bikin klarifikasi lah ini apa segala macam. Kan banyak kan cewek-cewek yang di Instagram marah-marah ini itu kayak habisin emosi nggak sih ya, ngabisin waktu dan ngabisin tenaga dan ngurangin value kita. Jadi ya udah, jadi lebih baik diem aja gitu. Jadi kayak banyak yang ngomongin aku pun, jadi ya udah lebih baik kita silent is treatment. Gimana sih? Kayak ya pokoknya udah gitu. Silent Mending it's treatment.
Let's go. Ya, ya gitu lah. Sampai dibenerin sama kameramen. Pokoknya ya udah aku diem aja. Biar Allah aja yang membuktikan ya kan. Dengan kita membuktikan karya-karya kita ya kan. Cukup dibalas dengan karir aja lah pokoknya, dengan karya ya Wak. Kita berkarya aja selagi kita masih muda. Ya udah hempaskan, diemin aja orang kayak gitu. Itu namanya orang sirik dan tanda tidak mampu. Kalian curhat nih. Oke, terus kalau buat kedepannya sendiri, kamu lagi ada project apa aja nih ya kalau boleh tahu? Aku lagi ada project nyanyi cover. Cover lagu dangdut. Terus di bulan ini kayaknya mau ada web series. Lanjutan dari web series yang lama. Entah bulan ini atau bulan Desember atau bulan Januari tahun depan. Dan ada yang menawarkan off air. Lagi deal-dealan dulu. Jadi belum tentu sih. Jadi, udah banyak tapi ya ini ya listnya ya. Jadi ya. Amin. Kan kalau bunga banyak rezeki kan kita juga senang ya Papa ya. Amin. Nah terus kamu kan tadi sambil nyanyi, latihan nyanyi. Ada kepikiran nggak sih kayak punya mini album atau album gitu? Kalau album kita kumpulin dulu single-single ya, baru kita punya album ya kan. Jadi lagi ini ya, lagi proses juga ya. Proses juga. Kita baru ada satu single baru 3 bulan yang lalu. Jadi kan jedanya tuh 3 bulan. Kalau misalkan kita punya single gitu. Jadi 3 bulan sekali gitu boleh? 3 bulan sekali. Nah, sebentar lagi mau bikin single yang kedua. Yang kedua, boleh di-spill dikit nggak sih mungkin? Belum boleh. Belum boleh. Kita nggak boleh membocorkan rahasia. Oke, nggak apa-apa deh ya. Nih, terus kalau misalkan untuk kegiatan kamu nih, yang kegiatan baru yang pengen kamu raih lagi, ada nggak sih? Kegiatan baru lagi yang aku raih? Aku sih pengen banget ya main di film horor. Pengen banget. Kenapa gitu tuh Popol? Kenapa nih? Kenapa film horor? Kayak pengen banget gitu loh. Karena aku tadinya tuh jiwa penakut. Tapi sekarang kayak lebih kayak pengen menantang, pengen lebih menantang gitu. Menantang? Kayak horor-horor gitu, lebih suka. Karena sekarang aku lebih suka ngeliat nonton film horor, lebih suka mendalami kayak kemarin Sarajana, ya kan? Iya benar. Ada sendiri dari Kalimantan. Iya sih sebenarnya. Nah itu aku sering kayak aku nontonin sampai habis kayak kenapa sih gimana sih gitu kan. Jadi pengen banget kayak ditawarin film horor gitu. Semoga nanti ada sutradara yang menonton terus menawarkan Bunga Aureli film project film horor. Kayak kamu cocok di ini deh, pemain film horor gitu ya. Cocok kayak yang teriak-teriak gitu maksudnya kan, kayak kamu mungkin kayak sambil nyanyi terus ada hantu, terus kamu tuh suara kamu kan bagus biar merdu teriaknya. Iya, gitu biar merdu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bunga ya. Bagi dong tips untuk para popel kita nih supaya bisa fokus untuk meraih tujuan kita gitu. Bagi tips dong buat kita. Intinya kalau misalnya kita mau satu tujuan, fokus aja. Misalnya aku mau belajar DJ nih, ya udah dalamin aja. Kayak misalnya kita harus latihan, misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, ya udah latihan. Terus kayak misalnya nyanyi, aku kayak nyanyi tuh ya harus setiap hari latihan nyanyi. Dilatih terus setiap hari? Nggak setiap hari juga sih. Kadang-kadang kalau misalnya nyanyi, ya nyanyi aja gitu lepas. Kalau misalnya kita lagi di mobil, aku nyanyi ya nyanyi gitu, kayak lepas aja gitu, kayak sambil latihan gitu. Lagi badminton di mobil, ya, gitu. Enggak badminton juga ya kan. Kayak nyanyi ya setel lagu karaoke di mobil ya kita setel gitu, karaoke lah di mobil. Terus kalau misalkan minuman, minum air putih tuh aku lebih suka air hangat. Buat nih suara juga ya. Gak suka minum es, gak suka minum manis. Terus aku gak suka minum kopi-kopian juga, misalkan kayak es gitu, kayak es Starbucks atau Starbucks yang atau kayak minuman kopi atau yang dingin itu aku nggak suka sih. Emang kamu memang ngejaga banget deh intinya kayak gitu ya buat suaranya. Makanya aku di situ banyak banget lah segar ya. Acap kaki 3 kayak itu buat nginiin suara aku. Dan aku suka makan kencur mentah. Oke. Biar suara aku tuh terjaga gitu. Jadi kayak lagu jadi
suara aku tuh bisa kayak renyah gitu nggak sih, atau tinggi? Bisa tinggi. Oke. Gitu. Iya, jadi aku ngejaga suara aku tuh, kualitas suara aku dengan cara makan kencur, terus minum air hangat, minum lemon, terus aku juga lari, treadmill gitu. Olahraga pokoknya lah. Karena lari pagi atau treadmill tuh penting juga sih buat aku, kayak misalkan buat menjaga kualitas suara. Oke, selain buat fit memang buat suara kamu juga gitu. Oke. Jadi dari Aurel, dari Bunga sendiri, kalau supaya dia tetap fokus dan untuk mencapai impian kamu, ya kamu memang harus latihan. Selain latihan kamu juga harus ngejaga juga. Dari fisik kamu sendiri ya. Terus ada lagi nggak sih tipsnya mungkin? Apa ya? Udah sih gitu aja. Gitu aja ya. Pokoknya tetap harus sering latihan dan juga tetap harus dijaga fisiknya. Bener juga sih ya, kayak kamu kan nyanyi, walaupun kamu latihan tiap hari, tapi kalau nggak dijaga suaranya percuma juga nggak sih? Benar apalagi banget. Kalau misalkan minum-minuman alkohol kayak gitu kan bikin suara serak gitu. Dan aku sekarang udah ngejaga dan udah jarang banget minum kayak gitu. Kayaknya tuh udah nggak baik untuk kamu, bisa kami bawa pulang kok. Mau dibawa pulang ya? Memang kayak gini yang biasa, memang kayak gini. Oke, Popel, kayaknya udah cukup ya. Seru banget nih kita kurik-kurik tentang Bunga Aurel dan kegiatannya. Ini sebelum Tiara mau closing, sebelum Tiara mau pamit nih ya, mungkin si Bunga ada nggak sih yang mau disampaikan buat Popel gitu? Paling buat Popel yang masih merintis karir, semangat, jangan patah putus asa, pokoknya semangat terus, latihan terus, pokoknya selagi kalian masih muda, kalian punya cita-cita, pokoknya semangat terus, kejar terus ya, Gencana. Oke, Popel, makasih ya Bunga, maaf hari ini kita ganggu, maaf ya ganggu latihan kamu. Oke, Popel, kayak udah cukup deh ya, kita ketemu hari ini, udah ngobrol, bincang-bincang banyak sama Bunga, dan kita mau pulang dulu nih, Popel. Tapi sebelum pulang jangan lupa ya, klik tombol super thanks-nya untuk dukung kita selalu, dan jangan lupa tetap stay tune di Popular Magazine Indonesia. See you. Bye.